Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Ada sebuah doa atau parita dalam agama Buddha yang dipercayai sebagai parita untuk mendapatkan keberuntungan atau mendatangkan rezeki. Namun sebelum kita memanjatkan parita tersebut, marilah kita bahas tentang sejarah parita ini. Diceritakan bahwa murid Sang Buddha, yaitu Bhikkhu Siwali, ketika di zaman Buddha Padumuttara terlahir sebagai orang yang miskin. Ia terpesona melihat orang berbondong-bondong memberikan dana kebutuhan pokok kepada para bhikkhu. Orang tersebut memiliki aditana atau tekad yang kuat untuk memperoleh posisi seperti para bhikkhu, di mana memperoleh dana kebutuhan pokok di kehidupan selanjutnya. Kemudian ia melakukan dana kepada Buddha Padumuttara beserta rombongan Bhikkhu Sangha, dan Buddha Padumuttara mengetahui bahwa aditananya atau keinginannya akan terrealisasi di masa Buddha Gotama. Di masa Buddha Vipassi, orang miskin ini terlahir menjadi manusia dan kebetulan menjadi seorang pedagang dadih dan madu. Ketika ada kegiatan di mana penduduk kota melakukan dana besar kepada Buddha Vipassi beserta rombongan para Bhikkhu Sangha, ada aparat pemerintah yang menaikkan harga dadih dan madu dari 1 koin emas menjadi 100 koin. Ketika penduduk akan membeli dadih dan madu kepada pedagang yang sebelumnya pernah terlahir menjadi orang miskin di zaman Buddha Padumuttara, pedagang tersebut kemudian menanyakan bahwa dadih dan madu sebenarnya untuk siapa. Penduduk menjawab bahwa dadih dan madu akan diberikan kepada Buddha Vipassi. Pedagang ini akhirnya memiliki niat, tekad, ingin berdana, dagangannya ingin didanakan kepada Buddha Vipassi, dan selanjutnya singkat cerita pedagang ini memberikan dagangannya kepada Buddha Vipassi dan rombongan para Bhikkhu Sangha. Akhirnya di masa Buddha Gotama, pedagang ini terlahir lagi menjadi murid Sang Buddha, yaitu dengan nama Siwali. Dari perbuatan dana yang pernah dilakukan di masa Buddha Padumuttara dan Buddha Vipassi, Bhikkhu Siwali selalu mendapatkan dana 4 kebutuhan pokok yang sangat berlimpah dibandingkan murid-murid Sang Buddha yang lainnya. Bahkan ketika melewati hutan tanpa penduduk, diceritakan bahwa para dewa selalu memberikan dana kebutuhan pokok kepada Bhikkhu Siwali. Jadi sahabat siswa Buddha, begitu besar akibat dari perbuatan Siwali di kehidupan sebelumnya, di zaman Buddha Padumuttara, di zaman Buddha Vipassi, akhirnya di zaman Buddha Gotama, karma baiknya selalu berbuah, buah perbuatan baiknya selalu dia dapatkan. Tindakan Bhikkhu Siwali saat menerima kain, ia tidak akan memakai apa yang diterimanya sebelum ia memberikan dana kain kepada orang lain. Ketika ia menerima makanan, ia juga tidak akan memakannya sebelum membagikan dengan orang lain. Apapun yang diterimanya, makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun obat-obatan, baik sedikit maupun banyak, Bhikkhu Siwali akan selalu membagikannya kepada teman-temannya, kepada orang lain. Jadi sahabat siswa Buddha, inilah luar biasanya bahwa Bhikkhu Siwali memiliki kepribadian, dana, jiwa sosial yang tinggi kepada orang lain. Akhirnya Bhikkhu Siwali ketika menjadi bhikkhu, ketika menjadi murid Sang Buddha tidak pernah merasakan kekurangan. Selalu mendapatkan katakan rezeki, makanan, 4 kebutuhan pokok dari umatnya. Dalam Dhamma, segala suka dan duka
yang dialami oleh seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Dengan banyak melakukan kebaikan, barulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang banyak melakukan kejahatan, maka akan banyak juga mendapatkan penderitaan. Apabila parita ini sebagai penghormatan kepada Arahat Siwali direnungkan sebagai sarana untuk menambah kebajikan melalui badan jasmani, ucapan, pikiran, maka tentu saja akan memberikan manfaat yang luar biasa yang mengkondisikan kebahagiaan dalam bentuk banyak rezeki seperti yang kita harapkan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memanjatkan parita Siwali. Siwali Cak Mahatiro Dewa Thanara Pujito Sorahu Pacaya Dimhi Siwali Cak Mahatiro Yaka Dewa Pipujito Sorahu Pacaya Dimhi Ahang Wandami Sabada Siwali Teresa Etang Gunang Sawati Labang Bawantume. Seseorang yang mulia Mahatera Siwali yang sudah dipuja oleh dewa dan manusia, yang sempurna baik dalam kebutuhan dan sebagainya. Kami menghormat yang mulia Mahatera Siwali. Di setiap waktu, seseorang yang mulia Mahatera Siwali yang sudah sangat dipuja oleh raksasa dan bukan dewa, yang sempurna baik kebutuhan dan sebagainya. Kami menghormat yang mulia Mahatera Siwali di setiap waktu, sebab dengan kebaikannya yang mulia Mahatera Siwali, berkah dan untung tersebut semoga ada pada kami. Sadu, sadu, sadu.